Persilahkan kepada jamaah ikhwan untuk merapatkan dan mendekatkan tempat duduknya dengan sumber ilmu. Yang di belakang boleh untuk maju ke depan. Terima kasih. Silakan yang di samping kanan, samping kiri boleh dirapatkan lagi tempat duduknya. Insyaallah nanti ibu-ibu bakal maju ke sampai batas tiang. Ya, silakan merapat ikhwan. Mungkin panitia bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 196. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap bejana atau poci dan sebagainya pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar bening, di dalam comberan keluar comberan. Jadi setiap kali kita bicara, sebetulnya kita sedang menceritakan isi hati kita. Raut muka, sikap, tutur kata, nada, itu sebetulnya. Makanya orang yang jarang bicara, menahan lisan lebih aman. Karena kalau kita bicara, intinya kita sedang membuka aurat kita. Kita akan ketahuan bahwa kita ini ria, sombong, dengki, kurang iman, pembohong. Banyak yang akan nampak justru ketika kita bicara. Penting sekali bagi kita menyadari bahwa perkataan kita ini akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Walaupun perkataan bisa sepertinya bagus, tapi kalau hati kita kurang bagus nanti akan nampak dari nadanya. Maka yang paling pokok adalah hidup ini bukan mahir bicara, tapi mahir membersihkan dan mengendalikan hati. Kalau hati semakin bersih, nanti kata-kata akan menyesuaikan dengan kebersihan hati. Makin pandai membersihkan hati, nanti setiap kata-kata itu dengan izin Allah bisa mudah menyentuh hati. Karena hati memang disentuhnya oleh hati. Rasulullah SAW itu semua perkataan dan sikapnya berasal dari hati yang tulus dan tembus sampai ke hati kita sekarang. Maka tidak perlu kita jago bicara. Yang penting mah jago ahli membersihkan hati, ahli menata kebeningan hati, nanti ngalir semuanya dengan baik dengan izin Allah. 197. Man udina lahu fi ta'biri fuhimat bi masami'il khalqi ibaratuhu wa juyyilat ilaihim isyaratuhu. Siapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata atau menerangkan, maka segala kata-katanya dapat dimengerti
oleh pendengarnya, dan semua isyarat yang ditunjuknya dapat terang jelas bagi mereka. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Mereka tidak dapat berkata-kata kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Gini hadirin, ini Allah Subhanahu wa taala menguasai diri kita sepenuhnya. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah juga tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita selalu takut kepada Allah sehingga menjaga diri, Allah akan menuntun. Kalau hati kita selalu ingat ke Allah, Allah nuntun. Apa yang harus dikatakan mudah diilhamkan saja. Dan kata-kata yang ditolong oleh Allah akan bertenaga. Masuknya kata-kata ini ke dalam hati saudara-saudara bukan karena kemahiran seseorang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menghujamkan di hati. Karena tidak ada kebaikan kecuali wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kita tidak usah menjago-jagokan diri, ngatur kata-kata supaya orang lain terpesona. Tidak perlu, karena Allah tidak terpesona kepada orang yang mengada-ada. Bicara jernih apa adanya, lempeng, lurus, dengan niat yang bagus, kata-kata yang benar. Nanti Allah yang akan menusukkan di hati setiap yang Allah kehendaki. Banyak orang yang, punten ya, kalau saya mengacu ke guru aja, aduh guru saya itu subhanallah bicaranya sangat sedikit, tetapi rasanya setiap perkataan tuh ada tenaga menggugah, mengubah, mendorong, menyemangati. Padahal kata-katanya sama, kita juga punya kata-kata itu, tapi kenapa tenaganya berbeda? Nah, secara syariatnya karena hatinya baik. Lalu Allah berikan kekuatan sehingga dapat pahala. Pahala dari orang bisa berubah lewat dirinya. Sekali lagi diatur begini ya, Allah tahu hati kita. Niat kita ini bicara macam-macam. Bicara itu ya, ingin dianggap pintar, ingin dianggap fasih, ingin dianggap ahli, ingin dianggap mengagumkan, ingin dianggap menggetarkan. Allah tahu semua niat itu di sini. Apakah saya ingin dibicara seperti orang yang soleh? Saudara-saudara sekalian, perlukah seperti itu? Ya, itu kan direkayasa. Kita tidak perlu rumit ya, karena mengapa? Karena yang mengubah orang yang mendengar itu adalah Allah, bukan kita. Jadi kita bicara mah cukup satu aja, bagaimana perkataan kita disukai oleh Allah. Nah selebihnya Allah lah yang mengubah orang. Kenapa nasihat kita tidak mempan ke orang lain? Karena Allah tahu kita nasihat kita yang kita katakan itu untuk diri sendiri aja tidak kita amalkan. Kenapa ada orang tua yang menasihati anaknya kok tidak mempan? Karena kan Allah tahu si orang tua ini untuk dirinya saja nasihatnya tidak dia amalkan. Kenapa ada mubalik yang ceramahnya tidak menggugah, hanya enak, hanya menyenangkan didengar, tapi daya gugah, daya rubahnya kurang. Ya, karena Allah tahu mubalik ini kelakuannya apa di belakang tersembunyi. Jamaah kan tidak tahu, saudara kan tidak tahu kelakuan saya. Tapi kan Allah melihat a'agim siang dan malam setiap saat, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Nah, ini sebetulnya lebih kuat daripada sibuk mengatur kata-kata supaya orang terpesona. Nih ya, belajar sebelum ceramah. Ada yang belajar sebelum ceramah karena ingin manfaat ceramahnya. Ada juga yang ingin dikagumi oleh orang dengan isi ceramahnya. Kita ingin memperlihatkan kepandaian kita, ingin memperlihatkan kekuatan hafalan kita, dalil-dalil, ada niat ingin memperlihatkan kefasihan, dan Allah tahu semua isi hati itu.
Bisa jadi dalilnya bagus, sahih, semua Qur'annya lengkap. Tapi karena tujuan di hatinya ingin memamerkan daya ingatnya, kekuatan hafalannya, tidak ada Allah di hatinya. Jadi kalau bicara berdua dengan Allah dan yang lain mendapatkan, Allah lah yang membuat bermanfaat. Tidak usah selalu panjang lebar. Begitu Bu, jadi kalau dengan suami ngobrol, tidak usah segala diada-adakan, ya. Apa adanya, karena panjang lebar juga tidak menyelesaikan masalah kalau Allah tidak nolong. Betul? Kita juga sebagai lelaki nggak usahlah segala disebutin. Bicara yang wajar, proporsional, secukupnya. Karena yang bisa menggugah dan merubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat ke santri juga tidak cukup dengan duduk bicara bagus. Kalau kelakuannya tidak bagus, nanti manfaatnya kurang. Makanya perbaiki diri, bersihkan hati, banyak tobat, niat menyampaikan ilmu yang manfaat karena perintah Allah. Selebihnya Allah lah yang memasukkan ke dalam setiap hati. Allah yang menggugah setiap jiwa, Allah yang memberi hidayah, Allah yang memberikan pemahaman. Tidak usah banyak acting dalam hidup ini. Sepakat? Halo? Lempeng lurus. Saya lihat orang-orang soleh mah begitu bicaranya tuh. Sedikit, lempeng lurus, apa adanya. Tidak dibuat-buat. Nadanya tidak dibuat. Tidak perlu kita harus kelihatan menggema. Saudara-saudara. Mungkin ada waktunya kita bicara begitu kalau memang itu yang ada di hati. Rasulullah ketika khutbah Jumat seperti memimpin perang, menggebu. Tapi karena itu sesuai kebenaran yang disampaikannya, maka bukan niat ingin kelihatan hebat. Ayo kita tanya terus ke hati, niat bicaranya apa. Ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan fasih, ingin kelihatan merdu. Pokoknya kalau sibuk dengan penilaian orang, nah itu berarti kurang tulus. Nanti kalau kita melakukan salah terus ada yang mengkoreksi, kalau kita merasa kebenaran itu kita yang membuat, dikoreksi itu malu. Tapi kalau kita merasa kebenaran itu milik Allah dan kita gudangnya kesalahan, dikoreksi itu menjadi syukur. Karena dia tahu Allah yang mengoreksi lewat orang. Tidak tersinggung, dia tinggal minta maaf, memperbaiki diri, tobat, dan tetap maju. Ya. Tapi kalau orang yang merasa dirinya yang sukses, kalau ada yang kurang, dia minder, malu. Tidak usah malu, tobat saja, akui. Bagaimana kalau kita dihina oleh orang karena kita salah? Ya, nggak apa-apa. Karena Tuhan kita kan bukan mulut orang. Kalau dihina oleh Allah bermasalah. Tapi kalau dihina orang, itu ada dua dihina tuh. Satu dihina karena kita melakukan kesalahan. Dua, kalau kita melakukan kebenaran. Kalau kita dihina melakukan kesalahan, maka penghinaan itu buah daripada keburukan kita. Itu pasti ada sakitnya. Tapi kalau kita melakukan kebenaran dan dihina, oh itu berarti ngangkat derajat. Sama Rasulullah juga dihina. Ada yang menghina. Ada pertanyaan silakan. Ibu dari mana ini? Kelompok pengajian Dewi Aminah Pekalongan. Mana? Ibu Dewi, oh banyak Dewi semua, alhamdulillah. MT Nurul Jannah Jonggol Bogor, mana? Oh alhamdulillah. Bapak? Ya. Harus diganti namanya, bukan Majelis Taklim Akhwat ya. Ada pertanyaan silakan. Oh, langsung nanya sih. Sudah dipersiapkan, pertanyaannya harus sesuai dengan materi ya, nggak boleh dibawa dari rumah. Bagian sekarang nanya, materinya adalah bagaimana falyakul khairon aw liyasmut. Kalau orang sudah disukai Allah, nanti dia dijadikan mudah berbicara. Mungkin ada yang tiba-tiba kelihatan
kebenaran itu. Padahal kata-katanya itu juga, tapi kenapa kita seperti tercerahkan? Pernah saudara dengar, kok ini Ustadz tahu apa yang jadi persoalan saya? Ada yang pernah gitu enggak? Ada yang begitu? Kok ini Ustadz tahu apa yang lagi persoalan saya? Sebetulnya tidak tahu, cuma Allah kan maha tahu setiap persoalan. Tinggal diilhamkan saja oleh Allah berbicara sesuatu yang menjadi jawaban atas kesulitan saudara. Karena Allah tahu setiap masalah yang hadir. Ya, silakan. Siapa yang nanyanya sesuai dengan ini? Sesuai kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bila suatu ketika kita mengadakan kegiatan, boleh jadi ketika pemateri pembicara belum datang, oleh karena itu kan perlu ada mengisi di waktu jeda tersebut. Nah, di waktu tersebut ya berbicara satu dua banyak hal sampai kemudian pembicara datang. Nah, kemudian pertanyaannya, tadi pernah juga menyampaikan niat itu di awal, di akhir, dan di tengah. Ketika kita berbicara sambil menunggu pemateri datang, pembicara datang, itu awalnya mungkin karena terpaksa, ini belum datang jadinya harus mengisi, ya boleh jadi itu ilmu ataupun bahkan istilahnya untuk mungkin membuat kondisi ganjel, bukan ice breaking. Oh, mungkin di awal cairkan suasana. Betul. Mungkin awalnya niatnya nggak ada niat kebaikan atau apapun, tapi apakah boleh ketika kemudian di awal nggak ada niat baik, di tengah mungkin tidak ada niat baik, kemudian di akhir diniatkan kebaikan, atau itu bisa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ujungnya dapat pahalanya ya. Sebetulnya kalau mau niat itu di awal, karena sholat itu juga niat yang menentukan. Tahiyatul masjid, qobla subuh, sholat subuh sama-sama 2 rakaat. Yang menentukan itu niat. Benar? Innamal a'malu binniyat. Jadi sebaiknya memang kita membiasakan nanya. Ini seperti saya mau ceramah ini. Saya harus betul-betul meluruskan niat. Apa maksud saya ceramah? Rutinitas, ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan sepertinya saya sudah ahli dalam tauhid, ingin menampilkan saya paham tentang kebenaran, itu semuanya harus dijaga betul. Ya, ingin menyampaikan ilmu yang sudah sempat saya pahami dan mudah-mudahan berusaha diamalkan gitu. Sebetulnya lebih sederhana, keinginan kita hanya ingin semoga diterima oleh Allah ceramah ini, itu lebih ringan hadirin dibanding dengan ingin dikagumi orang. Biasanya kalau mau pembawa acara suka ingin dikagumi oleh Assalamualaikum. Dia sengaja nada dibuat supaya menggema, mengagumkan. Tapi kan salam itu doa ya. Ada juga yang nggak pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal itu doa. Yang pas aja ngedoakan semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keberkahan. Pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Mana itu? Gak ada yang jawab. Assalamualaikum. Padahal dia juga nggak merasa ngucapin salam, ya nggak? Hanya mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab. Kan sayang. Tapi kalau kita pakai isi bagus. Assalamualaikum. Hati nih ya. Mulut assalamualaikum. Tapi hati, ya Allah berikan keselamatan bagi semua jamaah ini. Warahmatullahi, limpahi dengan kasih sayangmu ya Allah. Wabarakatuh, dan berkahi. Itu pasti beda. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rada kurang kelihatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak bisa membayangkan Rasulullah seperti itu ya. Hadirin dan hadirat sekalian, semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan kepada kita hati yang bersih. Amin. Semua yang datang dari hati itu ada rasanya. Ya. Dari mana yang duluan? Yang sudah megang mikrofon. Ya, itu pinter ya. Yang lain ngacung, yang ini nampakin mikrofon, pasti dia. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Aidil dari mahasiswa UPI. Sebenarnya ini pertanyaan yang ingin saya ajukan tadi malam terkait bencana. Nah, bagaimana membedakan bencana yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz dengan bencana yang disebabkan oleh manusia sebagai peringatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, beda rasanya deh ya. Kalau kepahitan yang diundang oleh dosa pasti pahit. Kitanya kan dia akan jadi ngegerus dosa. Ada pedihnya di sini. Tapi misal kita melakukan kebaikan dan tetap dihina orang, disakiti orang. Padahal kita dalam pandangan Allah tidak melakukan perbuatan yang salah. Itu beda nanti dia. Oleh Allah hatinya diberikan ketenangan, kekuatan menjalaninya. Nah, si pahit tadi itu menggugurkan dosa pengundangnya. Ngerti? Misalkan orang mau menikah pacaran dulu, berlebihan. Terus tidak ada takdir menikah, batal nih nikah. Waduh, pahitnya luar biasa. Nah, ini getirnya pahit itu biasanya sebanding dengan dosanya. Nah, sekarang dia mau menikah, ada calon, dia istiqoroh, dia jaga pandangan, jaga sikap, jaga kelakuan, dan tidak ada jodohnya, tidak pedih nanti. Karena memang yang melukainya dikit, dia langsung dibuka oleh Allah hikmahnya. Ini memang bukan jodohmu. Bukankah engkau meminta yang terbaik dan ini bukan yang terbaik untukmu? Dia bisa bersyukur, sama batalnya, pedihnya beda. Menganggukkan ini juga berbahaya, Den. Benar? Makanya makin banyak bikin dosa, ya harus sangat siap pedihnya. Seperti seorang istri yang sangat mencintai suami sehingga melalaikan ke Allah. Kuat sekali ke istrinya tuh, ke suaminya tuh. Udah pasti pedihnya banyak. Tapi beda dengan yang cinta-cinta tapi nggak sampai menuhankan, tidak sampai melekat di hatinya. Ketika terjadi sesuatu ya sedih, tapi tidak sampai remuk apa. Latihannya mah WA saja. Kalau WA nggak dibalas sampai sejauh mana kepedihan. Kalau WA nggak dibalas melotot, kejang gitu. Nah, berarti emang melekat dia. Tapi kalau udah ya sudah nggak apa-apa. Hari ini saya nggak di WA seharian, ya mungkin sedang sibuk, baterainya habis, kuota habis, dunia baik-baik aja, benar? Orang mau di penjara sekian tahun nggak ada WA, nggak ada HP, baik-baik saja. Kenapa ini sehari nggak komunikasi aja? Kok repot? Berarti keterikatan hatinya tinggi sekali. Ya, Bapak, kaum wanita tidak ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya saya ini punya besan, tapi besan ini memberikan kata-kata yang kurang mengenakan kepada kita, dan intinya itu memutuskan hubungan silaturahmi. Tapi hati kita ini ingin sekali menyambung silaturahmi.
bagaimana caranya supaya kita ini istilahnya akur kembali gitu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan kita Pak, Bapak ya. Bapak besan saya baik-baik saja Pak. Saya perlu bantu sedikit ya, saya tunggal. Kami yang diajak ngobrol tidak ikut. Kita yang diajak ngobrol ikut, benar? Jadi kalau ibu-ibu mengatakan, begini ya, waktu kita malam-malam, itu fitnah ya. Bukan kita, saya gitu ya. Suami kita kan ini lebih mengerikan lagi ya. Ini jadi pelajaran ya. Tentu Bapak tidak niat mengatakan yang salah ya. Tapi dari tadi saya mikirin besan saya baik-baik saja. Ini ujian. Kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, yang pertama kita pikirkan adalah apa sikap kita kepada dia. Itu rumusnya. Oh, dia asalnya baik, tiba-tiba nggak baik. Biasanya nyapa, tiba-tiba tidak nyapa. Biasanya dia silaturahim, tiba-tiba jadi tidak mau silaturahim. Jangan mengatakan, kok dia gitu ya, nggak boleh. Prosedur awalnya adalah bagaimana saya memperlakukan dia, bagaimana saya memperlakukan beliau. Ada yang salah tidak? Ini harus digali dulu. Mungkin kita merasa benar, tapi beliau bisa mempersepsi salah. Pokoknya jangan duluan nyalahin orang, intinya itu. Karena kalau sudah nyalahkan orang, kita merasa benar, kita nggak punya tenaga. Kayak gini nih ya, orang tobat itu karena dia merasa salah. Kalau orang tidak merasa salah, dia tidak bisa tobat. Kalau kita merasa menjadi objek disakiti, suami saya menyakiti saya, itu istri nggak akan tobat tuh. Tapi kalau begini, memang suami saya menyakiti saya, tapi saya tahu ini adalah buah dari perbuatan saya, itu akan tobat. Mungkin bawa ke sana aja dulu. Jangan-jangan ada sikap kita yang salah, disadari atau tidak disadari. Kalau membela diri itu paling gampang. Tapi sudah nggak ketemu misalkan kesalahannya, versi kita, silaturahim, tanya. Siapa tahu kita mengusap bisul, ya. Kita niatnya membelai, padahal di sini bisul, jadi luka. Semua orang punya titik-titik bisul. Ada yang tidak mau ketemu lagi, kenapa? Karena tiap ketemu nanya anak, anaknya berapa? Padahal dia nikah juga belum. Jadi dia nggak mau ketemu. Nanya anak kan sepertinya normal. Anaknya berapa? Nggak mau jawab, padahal belum nikah. Itu perih bagi dia. Salah segala ditanya sih, ya. Kalaupun terjadi memang begitu, kita aja yang datang. Dia tidak mau datang, kita datang. Tidak mengirim hadiah, kita yang ngirim. Saya ngirim telur. Buat apa telur ayam? Telur bebek baru dihargai. Kita kirim telur bebek. Cuman telurnya aja, mana bebeknya? Kirim bebeknya. Dan nggak ada ruginya. Kita berbuat baik walaupun tidak diterima kasihi, walaupun tidak dihargai, nggak ada ruginya tuh. Yang rugi itu yang tidak ikhlas. Ladang amal Pak. Masih ingat rumus kalau ada orang tidak baik ke kita? 1, syukur. Ada orang sekarang berkata jelek ke kita. 1 apa? Syukur. Kenapa? Syukur, bukan kita yang bagian jelek. 2, apa? Belajar. Berarti kita tahu bahwa kalau ngomong gitu teh nggak enak, saya nggak akan ngomong kayak gitu. 3, ladang amal untuk memaafkan. 4, ladang tobat, karena boleh jadi kita dihina karena kita pernah nyakitin orang lain. Ya. Plat biru dulu ya. Ibu-ibu tidak ada yang nanya kah? Ini santri dari mana? Dari Buah Batu? Adakah santri Buah Batu yang ke sini? Tidak ada? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sebelum kami bertanya pada Bapak,
Memperkenalkan, kami dari Jonggol, Kabupaten Bogor, dan membawa jamaah masjid salim ibu-ibu 2 bis. Terima kasih Pak. So, Selamat datang. yang pertama ingin silaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua ingin bertanya, katanya ibu-ibu, bagaimana yang ditinggal suaminya? Ya saya doakan. Ya. Apakah akan, maksudnya pertanyaan, apakah akan bertemu di sana? Oh, Atau tidak begitu? saya agak sensitif Pak kalau ada yang gimana bagaimana ada ibu-ibu yang sudah wafat suaminya. Yang kedua, Satu aja cukup Pak. mau satu lagi apa ya? Sok lah kasihannya. Islam katanya, kayak mendengar dari para penceramah, akan terbagi 70 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali 1 katanya. Yang pertanyaannya, menurut Bapak dan menurut agama yang benar, yang diterima yang 1 itu yang aliran yang mana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Pak, ya yang diterima oleh Allah itu yang beriman kepada Allah, patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu yang benar. Aliran itu yang benar. Jadi yang beriman kepada Allah yakin, lalu patuh kepada perintahnya, lalu menjauhi larangan Allah. Nah itu alirannya Pak yang ke surga insya Allah. Apa Bapak melongo terus? Gimana ibu-ibu yang suaminya meninggal, apakah ketemu di surga? Ada beberapa kemungkinan Pak. Kalau suaminya ke surga, ibunya nggak ke surga, nggak ketemu. Kalau ibunya ke sorga, suaminya nggak ke sorga, nggak ketemu juga. Kalau ke sorga, dua-duanya tergantung tingkatannya Bu. Kalau suaminya soleh, pisan sorga yang paling tinggi. Nah ibu juga ke sorganya kededet-dedet ya, si satutung dari neraka gitu. Karena banyak dosa akhirnya, tapi hanya masuk sorga juga. Nah, mudah-mudahan lah ketemu ya, tapi jangan kaget kalau di sana sudah ada bidadari yang selevel dengan suaminya. Ibu mah enak jadi bidadari Bu, nanti Bu, makanya jangan takut jadi tua. Tahu kenapa? Karena udah jadi ya. Tinggal mikir bagaimana masuk surga gitu. Enak mikirin surga tuh hadirin, membuat dunia ini lebih ringan. Yang jarang mikirin akhirat, dunia ini pasti berat. Gitu Pak. Ibu dulu, silakan. Ini pertanyaan teh jadi semakin kemana-mana hadirin. Yang Assalamualaikum itu, yang warahmatullahi dikasih ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu saya Bu Eli dari Majelis Taklim Dewi Aminah Pekalongan, Jawa Tengah. Hampir aja saya nanya Dewi Aminah ini siapa, tapi saya tahan aja gitu ya. Begini akhir-akhir ini wabah WA itu ada di mana-mana. Apa? WA, WhatsApp. WhatsApp. Ya. Ini kan dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh saja punya grup WA. Nah alasannya itu katanya untuk ajang silaturahmi. Menurut AA bagaimana? Apakah silaturahmi itu tidak harus bertatap muka, jadi bisa lewat WA, yang kadang-kadang WA pun sebetulnya tidak semuanya positif. Karena kadang-kadang satu grup itu ada yang saling sindir, nanti ada yang saling cemburu, nah seperti itu. Mohon tanggapan AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah takdirnya kita ada di zaman WA, Bu. Pokoknya ibu nih zaman now, ya Bu.
Ibu kan ada remaja no, ibu nenek no. Ngerti zaman now Bu, saya juga baru baca kemarin. Udah zaman teknologi. Ini ke depan lebih maju lagi teknologi ini Bu. Akan lebih dahsyat lagi ya. Kalau nggak kuat iman, bisa banyak hal yang cepat rusaknya. Kalau disiplin, teknologi ini banyak manfaatnya. Saya bisa banyak belajar dari para ulama lain dengan cepat tanpa datang ke majelis taklimnya, hanya bisa lihat rekamannya dan banyak manfaat. Ceramah Buya Hamka mudah sekarang kita dapatkan. Masya Allah, Masya Allah. Mau tahu ikan di lautan, gak usah basah, gak usah nyelam, ketemu. Mau lihat langit, bintang di langit, gak usah naik pesawat, nyampe. Mau lihat gunung salju, nggak usah ke Eropa, lihat. Masya Allah. Kuman yang kecil-kecil nggak usah pakai mikroskop, jelas. Isi perut juga gampang. Jantung semua kita bisa tahu lewat teknologi. Nanya juga lewat teknologi gampang. Sejujurnya saya kalau mau ceramah tuh jauh lebih mudah sekarang. Tinggal tulis di chat Google ya. Apa dalil keluar semua. Tinggal pilih, belajar, contreng, nyetaknya juga gampang. Di copy, pas keluar, belajar seketika. Kalau diniatkan teknologi untuk 4 hal. Pokoknya untung rugi itu 4 saja kuncinya. Surat Al-Asr. 1, apakah yang saya lakukan ini menguatkan iman atau melemahkan iman? Kalau menguatkan iman itu WA, bagus Bu. Kalau WA merontokkan iman, jelek. 2, apakah jadi amal soleh atau jadi dosa? Banyak di WA jadi amal soleh, tapi ada juga yang jadi dosa. Apakah jadi dakwah atau tidak, tawasobil haq? Dan dengan adanya WA, kualitas kesabaran kita meningkat atau makin rontok akhlak kita, kesabaran. Karena kan sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Itu aja alat ukurnya. Saya sedang evaluasi juga nih karena grup sudah terlalu banyak. Sudah jarang dibaca sekarang. Yang dibaca yang kira-kira disiplin. Kata-katanya baik, benar, kalau enggak ya. Walaupun banyak manfaat tapi banyak sia-sianya. Dan disiplin bukanya tidak harus dibuka terus. Jangan sampai bangun tidur. Bangun. Tahajud. Dia copas punya yang lain, namanya dihilangin supaya dianggap tulisan dia. Bangun tidur dan nipu ya. Iya, ada tulisan bagus yang tidak mau disebut sumbernya, dia pakai tulisan sepertinya dia, sebarkan. Awal-awal udah bohong. Bangun tahajud, dia sendiri enggak. Semuanya dipotret ya di WA. Mau sahur, potret. Walaupun sederhana, yang penting ikhlas, cepret, nggak ikhlas, ya nggak ingin diketahui orang lain. Bahkan katanya ada yang sedang sujud juga selfie Bu. Allah, gimana itu? Ada tuh yang lagi di Ka'bah masuk, mau apa? Nah kalau ini buruk ya, secukupnya Bu, jangan diperbudak WA ya. HP tidak harus melekat terus di tangan, dunia baik-baik saja. Ibu waktu SMA dulu ada HP enggak Bu? Belum ya, baik-baik aja waktu itu Bu? Baik-baik aja ya. Sekarang kumpul dengan keluarga juga tangannya di bawah meja semua Bu. Padahal kumpul, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Dan semuanya serba penting. Biasa aja. Kita nggak dijawab 2 hari juga nggak apa-apa, betul? Yang paling enak tuh ganti nomor Bu. Nggak ada yang tahu, cuma nomor sendiri aja. Tulis sendiri, baca sendiri. Ya. Jadi tergantung ibu bagaimana ya. Bisa jadi dosa, bisa jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Andika dari Kosan.
mau Daerah mana kosan? mau Orang lain mah dari Jonggol, bukan dari kosan. Tapi saya kan tidak boleh berkomentar, hadirinnya. Mari, Dek. zaman kan banyak yang sosial media ya sekarang teh anak muda. Jadi banyak teman-teman yang posting hal-hal tentang agama, Al-Quran, hadis dan gitu. Nah tapi kadang tuh kan ada teman dekat yang emang dari dulu gitu, tahulah kelakuannya sedikit. Cuman kadang asa nggak proporsional gitu sama dia teh yang posting agama tapi kelakuannya teh asa nggak gitu gitu. Nah tapi kan kita teh nggak tahu ya, saya nggak tahu niat dibalik teman-teman yang posting itu teh gitu. Jadi kadang takut apa hati saya yang kotor atau gimana gitu, atau gitu lihat ngeceknya tuh gimana gitu. Sama juga ujian. Ada seorang suami rajin sekali jam 3 posting dan bagus-bagus dalilnya. Masalahnya istrinya nelpon, aduh suami saya ini emang postingannya bagus, kelakuannya mah beda. Ujian. Bagaimana kalau kita menyikapi ini? Kalau postingan bagus, kita baca kalau itu dalil manfaat, benar? Sambil doakan yang mempostingnya supaya sama bagusnya dengan postingannya. Jangan sampai tahu kelakuannya jelek, kita jadi nggak mau baca, padahal dalilnya Quran dan hadis ya. Tetap baca yang baiknya dan doakan supaya yang nyebarin ini bisa mengamalkan apa yang dia. Siapa tahu dengan doa saudara itu berubah. Benar? Nggak rugi ngedoakan kebaikan. Ini jadi banyak begini. Ada udah nanya belum? Kasihan, sedih pisan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angga Pratama dari program Deki. Alhamdulillah. Izin bertanya Siap. Jadi kan tadi pada awalnya bilang semakin banyak seseorang berbicara akan semakin membuka auratnya. Itu kan contohnya mencerminkan hati ya. Nah kemudian juga bilang semakin bersih hatinya maka akan setiap perkataannya akan sampai ke hati orang yang diajak bicara. Nah saya tuh punya dosen dari perkataannya tuh selalu kasar gitu ke saya, selalu nyentak. Ini yang kemarin itu bukan? Bukan ini beda lagi Oh beda lagi. Selalu nyentak tapi emang sih perkataannya ngena. Jadi pertanyaannya tuh apakah ada faktor lain yang membuat apakah ada faktor lain selain hati yang membuat saya mendengarkan perkataan orang lain? Nah, kalau ada faktor lain selain hati yang membuat saya bisa mendengarkan perkataan orang lain itu apa? Nggak ngerti pertanyaannya. Jadi kan tadi bilang ya semakin bersih hatinya, semakin setiap perkataannya itu akan semakin diterima di hati pendengarnya kan? Intinya begini, kalau orang hatinya bersih disukai Allah dan Allah membimbing dia berkata yang manfaat, gitulah intinya. Berarti nggak ada faktor lain selain hati. Di antara ada yang lain-lain terserah Allah. Banyak juga orang yang tidak beriman yang kata-katanya juga mengandung kebenaran. Nah kalau hikmah yang baik itu pasti datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Mungkin dari lawan, dari musuh, orang yang ngomong pakai dong otaknya, kamu pakai kopiah putih tapi pikirannya hitam. Kamu dalil aja, mana buktinya? Ngomong dalil gampang, urus diri. Gak enak yang ngomong preman, tapi kan benar omongannya. Allah menggerakkan dia untuk nyadarin diri kita. Atau kata anak kecil, ya bapak, kenapa bapak jarang ke masjid? Yang jarang ke masjid laki-laki soleha. Masa orang tua saya dua-duanya soleha gitu. Itu kan Allah yang ngegerakin. Terima kasih Oh sudah? Ya alhamdulillah. Sudah terjawab Itu yang kasihan yang di belakang itu. Tapi udah tergantung mikrofon walau bagaimanapun. Tuh lihat yang ditunjuk itu aki yang dikasih. Ya. Dilihat dulu yang ngaco. Aduh jangan diambil lagi atuh si kakek udah mau ngomong tolong dijaga perasaan. Maaf ya Kak, Pak.
sudah mangap gitu diambil mikrofonnya kan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin dari Pekalongan, sama dengan jamaah ibu-ibu yang datang dari Pekalongan. Dari Dewi Aminah juga Pak? Ya. Nggak apa-apa Pak, kami sudah mengerti Pak ya. Ya. Bapak yang awal ya. Ya. Memang saya tahu Bapak berat harus menjaga ibu-ibu. Nggak apa-apa Pak, teruskan. Ya, nyun sewu, sedikit saya ingin menanyakan. Tadi menyambung masalah silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim, mungkin ada satu hadis yang mengatakan bahwa silaturahim itu akan bisa mendatangkan rezeki dan juga akan memberikan umur yang panjang. Maksud saya, apakah silaturahim ini bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Sekian. Takdir apa? Karena apa Pak? Takdir. Mungkin pertanyaan saya, silaturahim ini apakah bisa merubah takdir Allah mengenai umur yang Allah sudah menentukan bahwa si A umur di dunia ini 50, 60, 40, 30. Ya. Dengan silaturahim ini apakah bisa sampai 100, 150, 200? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu nggak ada yang meninggal Pak. Tiap mau mati silaturahim. Sepengetahuan saya dari yang saya pelajari, ulama berbeda pendapat. Ada yang panjangnya ini panjang umur kebaikannya, ada juga yang panjang umurnya. Tapi ingat ya, tidak pernah ada yang keluar dari lauh mahfudz Pak. Seperti kalau kamu silaturahim, nah inilah umurmu, tetap sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kamu jarang silaturahim, ini umurmu. Kalau kamu sedekah, ini takdirmu. Kalau kamu tidak sedekah, ini takdirmu. Ini semua sudah ada di lauh mahfudz. Tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Takdir itu pindahnya dari satu takdir ke takdir lain. Kalau kamu syukur, maka takdirnya ditambah nikmat. Kalau kamu kufur, takdirnya azab yang kamu dapat. Gitu Pak. Silaturahim aja apalah, perkara umur mah terserah Allah ya. Nah, Bapak memang mau berapa usianya? Coba sebutkan Pak, ingin berapa Bapak teh? Ingin panjang umur? Jawab. Nah ini pertanyaan nyiksa hadirin ya. Nggak jadi Pak. Tapi kalau boleh mau berapa Bapak umur? Kan? Bapak mau panjang umur? Mau 300? Ya Allah. Jadi mintanya gini Pak, minta umur panjang yang berkah. Amin, amin Pak. Ya itulah semua takdir Allah. Cuman yang jadi ini maksud saya ini kan gini Pak, gini orang agar supaya dengan ketauhidan kita, agar supaya tidak punya prinsip, biar AA ini memberikan satu pengukuhan kepada kita, kepada kami khususnya, agar supaya dengan adanya takdir itu tidak dimainkan dengan kata-kata silaturahim. Terkadang orang itu punya prinsip, punya pemikiran, wah aku iki cara Pekalongan itu, wah aku iki banyak silaturahim sehingga umurku akan panjang. Wah aku iki banyak silaturahim sehingga akan begini. Ya, padahal nopo itu kan pemahaman beliau, nggak apa-apa Pak. Matur nuwun. Nggih. Terakhir. Ya, tingkatan iman tiap orang beda-beda ya. Ada yang sedekah supaya tidak kena musibah, ya nggak apa-apa. Ada yang sedekah supaya banyak rezekinya bagus. Sepanjang berharapnya dari Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika dari program Deki, izin bertanya A.
Apa hukumnya jika kita membicarakan orang lain tetapi dengan tujuan memotivasi seseorang? Apakah boleh? Contohnya si orang tua menasihati anaknya tetapi dengan menyebutkan kejelekan orang lain gitu, A. Misalnya jangan kayak si AA gitu. Enggak. Hah? Kenapa nyumput? Kurang baik, kecuali yang sudah tertulis di Al-Quran. Jangan kayak Abu Jahal, jangan seperti Abu Lahab. Tapi selebihnya karena dianggap jelek, siapa tahu dia udah tobat, ya. Siapa tahu husnul khotimah. Kita jadikan orang itu sebagai contoh jelek, padahal dia sudah tobat di sisi Allah dan bahkan sudah lebih tinggi derajatnya dari ibunya yang ngomongin itu, ya. Berarti misalnya si orang tua itu udah jangan bicara. pakai si ke orang tua tuh, ya. Ya, maaf ya. Loh, saya kan bukan orang tua. Ya baik, terus. Ya, misalkan orang tua itu udah membicarakan kejelekan orang lain gitu kan. Apakah orang tua itu berdosa? Kan tujuannya memotivasi anaknya gitu, A. Ya kalau tujuannya baik, pakai cara yang baik juga. Jadi tadinya berdosa nggak, A? Sepengetahuan saya itu kurang baik, ya. Kurang baik itu berdosa, A. Kenapa maksa begini, Han? Ya kalau gibah mah dosa, Dek. Ya, A, siap. Terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dosa gitu ketawa? Ya, terakhir, luar biasa terakhirnya, stop. Yang lain jangan ngacung lagi. Karena setiap saudara ngacung, hati saya jadi nggak tega. Jadi membuat saya menderita. Ya, tolong berikan mikrofon. Jarang ada penanya dari sebelah dinding begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mencerminkan hati hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti mengolok-olok, yang akan dilarang dalam hal ujurat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dek. Gimana kalau kan niat kita teh udah benar. Bukan tapi... kita. Nanti gak enak didengar santri yang lain. Emang kita ngapain aja kan gak bagus. Ya. Pilih kata-kata terbaik. Gimana kalau niat saya teh udah benar tuh, tapi di tengah jalan teh malah jadi sombong, gimana tah? Tobat. Loh. Ini lugu pisan. Atuh Neng, kalau di jalan awalnya benar tuh salah jalan ya belok ke jalan yang benar. Namanya kembali ke jalan yang benar teh tobat. Udah. Begitu. Kita perjuangan mikrofon sampai ke ujung. Terima kasih deh. Terima kasih, A. Assalamualaikum. Sok diborong. Udah nggak apa-apa. Tidak semua orang terbiasa pegang mikrofon, ya. Terima kasih rekan-rekan. Saya belum jadi contoh yang baik di dalam berkata, tapi sedang berusaha keras untuk menjadi baik. Rambu-rambunya surat Al-Hujurat ayat 11-12, ya. 1. La yaskhor, jangan mengejek, meremehkan, mengolok-olok satu kaum. La yaskhor qaumum min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairum minhun. Wanita jangan suka mengejek, mencela, mengolok-olok. Itu yang berjarak, ya. Olok-olokan berjarak. Tapi kalau dekat, wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Itu jarak dekat. Kalau sudah direct begini, ini namanya yang saya baca tuh jangan wala talmizu anfusakum.
Mencela dirimu sendiri itu karena kita mencela orang, orang jadi mencela kita. Yang ketiga, wala tanabaju bil alqab, saling panggil memanggil dengan gelaran buruk. Ini dilarang. Yang keempat, tidak boleh berburuk sangka. Cari 1001 alasan berbaik sangka kecuali Allah sudah memberikan fakta, ya. Yang kelima, wala tajassasu, jangan diam-diam mengorek-ngorek, mencari tahu kekurangan, kesalahan orang lain padahal dia tidak punya hak untuk itu. Ada yang punya hak, ada yang tidak punya hak, ya. Yang keenam, wala yaghtab ba'dukum ba'du, jangan bergibah, menggunjing. Dari gibah itu dari goib yang tidak kelihatan. Jadi dari belakang kita ngomongin orang yang kalau dia dengar dia sakit hati, itu gibah. Dosanya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Jadi ada saudara meninggal, terus kita kunyah, kita gigit, kita makan. Itu dosa dari gibah. Keji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berkahi majelis ini. Bukakan hikmah di balik setiap apapun yang terjadi. Ya Allah, jadikan kejadian apapun menguatkan iman kami. Jadikan semua kesibukan kami menjadi amal soleh kami. Jadikan waktu-waktu yang kami jalani menjadi dakwah kami ya Allah. Dan jadikan semua waktu yang kami jalani menguatkan kesabaran kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang selalu ingat padamu. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur tiada bertepi padamu. Dan pilihlah kami menjadi ahli ibadah yang benar dan istiqomah. Ya Allah, jadikan pertemuan demi pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu, membuat kami semakin mencintaimu, membuat diri-diri kami semakin merindukanmu. Istiqomahkan ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.